Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah berdoa? Belum, Bu. Silakan ketua kelas yang berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, nikmat sehat dan sempat itu harus kita syukuri. Kenapa? Karena kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa hadir pada hari ini, ya kan? Iya, Begitu Bu. juga dengan sempat, walaupun kita sehat tapi tidak sempat, kita juga tidak bisa hadir mengikuti pelajaran hari ini. Nah, baiklah, sebelum memulai materi, Ibu akan absen dulu ya. Rahmanul Izzati, Hadir, Bu. Rina Septiana, Hadir, Bu. ya. Sebelum kita masuk materi untuk hari ini, Ibu ingin merefresh ingatan kalian pada minggu kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai teori perkembangan model atom. Nah, coba sebutkan apa saja teori perkembangan model atom. Teori perkembangan model atom, yang pertama ada model atom Dalton, yang kedua ada model atom Thomson, yang ketiga ada model atom Rutherford, yang keempat ada model atom Bohr, yang kelima ada model atom mekanika kuantum atau modern. Ya, benar sekali. Nah, Ibu ingin nanya lagi satu lagi nih. Apakah ada yang masih ingat apa bunyi dari teori perkembangan model atom mekanika kuantum atau modern? Ini, Bu. Ya, Rina, silakan. Erwin Schrödinger itu mengajukan konsep orbital untuk menentukan kedudukan suatu elektron dalam atom. Iya, benar sekali. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan kuantum. Nah, apa kalian tahu apa kaitan materi kita kemarin dengan yang sekarang? Belum tahu, Bu. Ya. Jadi kaitannya sekarang adalah tadi kan di dalam teori mekanika kuantum itu Erwin menyatakan konsep orbital untuk menyatakan kedudukan atau posisi elektron, ya. Jadi kaitannya adalah untuk menyatakan kedudukan atau posisi elektron ini digunakanlah 4 bilangan kuantum. Baiklah, apakah kalian sudah belajar dari malam? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau gitu, nah sebelum masuk materi, Ibu ingin menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu pengertian dari bilangan kuantum. Kemudian siswa dapat menjelaskan apa itu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin beserta contohnya. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menentukan kedudukan atau posisi elektron berdasarkan nilai dari keempat bilangan kuantum. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, sebelum Ibu masuk materi, Ibu akan bagikan LKS dulu ya. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sudah? Sudah, Bu. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Jangan beda. Nah, baiklah. Sekarang kita akan masuk materi ya. Jadi, materi kita hari ini adalah bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum ini menyatakan kedudukan atau posisi elektron suatu atom. Nah, ini merupakan pengertian dari bilangan kuantum. Nah, jadi bilangan kuantum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada namanya bilangan kuantum utama. Nah, Ibu singkat dengan BK ya. BK itu bilangan kuantum. Ibu singkat dengan BK. Jadi yang pertama itu bilangan kuantum utama. Itu lambangnya N kecil. Nah, apa itu bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama ini menyatakan besarnya tingkat energi suatu atom. Nah, bisa dilihat di sini. Ini merupakan tabel dari bilangan kuantum utama. Nanti Ibu akan jelaskan ya. Nah, bilangan kuantum utama ini nilainya itu dimulai dari angka 1. 1, 2,
3, 4, dan seterusnya. Gini, 4D pangkat 4. Bilangan kuantum utamanya berapa? 4. 4 yang mana nih? Ada 2 4 nih. 4 yang di depan D. Iya, benar sekali. Udah pinter ya. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau udah, Ibu akan lanjut ke selanjutnya. Bilangan kuantum yang ketiga itu adalah bilangan kuantum magnetik, di mana bilangan kuantum magnetik ini dilambangkan dengan M kecil. Apa itu bilangan kuantum magnetik? Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital khusus tempat elektron berada. Nah, bilangan kuantum magnetik ini bergantung pada nilai dari bilangan kuantum azimut. Nah, itu yaitu bilangan bulat dari min L. L ini bilangan kuantum azimut ya. Iya. Min L sampai dengan plus L. Nanti ada di sini ya bilangan kuantum magnetik ya, di sini ada nilainya. Nah, kenapa dibilang bilangan ini tergantung dari bilangan kuantum azimut? Karena bilangan kuantum azimut itu dia itu bisa menentukan orbital pada bilangan kuantum magnetik ini. Aku kasih contoh nih ya. Ibu punya 3P3. Cukup lihat aja yang ini ya, subkulit sama elektronnya ya. Ini kan subkulitnya P. P ini berapa nilai dari P? 1. P ini nilainya adalah 1. P ini merupakan subkulit dari bilangan kuantum azimut. Berarti L-nya itu bernilai 1. Nah, benar sekali. Kemudian jika L-nya 1, berapa bilangan kuantum azimutnya? Min 1. Ya, benar sekali. Dari min 1, terus di sini min 1, 0, 1 plus 1. Nah, begitu cara menentukan bilangan kuantum magnetiknya. Oh iya. Nah, terus gimana? Bukan tadi di soal itu cuma 1 yang ditulis. Nah, lihat sekarang berapa banyak elektronnya. Jika bilangan kuantum magnetiknya itu ada 3, ini kan ada 3 banyaknya, dari min 1, 0, plus 1, maka dia itu mempunyai jumlah orbital sama dengan 3. Karena di sini nilainya ada 3. Min 1, 0, dan plus 1. Dia tuh memiliki 3 orbital. Orbital itu yang ini ya. Ini namanya orbital 1, 2, 3. Nah, ini namanya orbital. Kemudian ini belum selesai nih. Ini kan ada 3 elektronnya. Masukin elektronnya ke sini. 1, 1, 2, 3. Pengisian elektronnya kan ada 3. Dia itu berhenti di orbital yang mana? Ke berapa? Ketiga di orbital plus 1. Nah, inilah yang biasanya ditulis di soal. Yang plus 1 ini dia tidak semua ditulis dari min 1, 0, dan plus 1, enggak. Tapi yang ditulis itu adalah hanya min plus 1. Jadi tempat pengisian elektronnya itu berakhir. Nah, begitu ya. Jadi di sini itu Ibu hapus. Maaf. Jadi M-nya itu adalah plus 1. Nah, begitu cara menentukan nilai dari bilangan kuantum magnetik. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, Bu lanjut ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Nah, di mana bilangan kuantum spin ini menyatakan arah perputaran elektron. Nah, untuk membedakan arah putarnya, maka ditaruhlah plus 1/2 untuk yang searah dengan jarum jam, ditandai dengan panahnya itu mengarah ke atas. Kemudian untuk yang berlawanan arah dengan jarum jam diberikan tanda negatif 1/2 yang ditandai dengan arah panah ke bawah. Nah, Ibu kasih contoh
Ibu punya 3P4. Cukup lihat yang ini ya. Di sini ini kan P-nya kan 10 L. Berapa nilai dari L ini? 10 bilangan kuantum azimut. 1. P 1. 1. Benar sekali. Nah, magnetiknya berapa nilai dari bilangan kuantum magnetiknya? Berapa banyak orbitalnya? 3. 3. Yaitu dimulai dari Min min 1, 1, min 1, 0 0, dan plus plus 1. 1. Nah, sekarang ini kan kosong. Kita masukkan nilai dari elektronnya. Elektronnya kan 4. Iya. Tulis 1, 2, 3, 4. Berarti nilai M-nya adalah Min 1. min 1. Kalau min 1 berarti Min 1. Nah, sekarang tentukan S-nya. Jangan lupa ya, tadi Ibu sudah memberikan cara untuk mengetahui bilangan quantum spin itu. Nah, di sini pada pengisian elektron terakhir ini, panahnya itu mengarah ke atas atau ke bawah? ke bawah. Berarti kalau ke bawah, berapa nilai bilangan spinnya? Min Kuantumnya? 1/2. Benar sekali, min 1/2. Nah, ini artinya dia itu berlawanan arah dengan jarum jam yang ditandai dengan arah panahnya ke bawah. Nah, kalian udah pintar-pintar ya. Iya, Bu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi, Ibu ingin memberikan satu lagi contoh untuk menentukan nilai dari keempat bilangan kuantum. Misalkan kita punya 5, ini ada 4 F6. Ini kita menentukan contoh. Misalnya di soal itu tentukan nilai dari keempat bilangan kuantum dari 4P6 misalnya kan, 4F6 ya, itu berarti N sama dengan L sama dengan M sama dengan S kan. Dari 4F6 ya, 4F pangkat 6 ini mana berapa nilai dari bilangan kuantum utamanya? 4. Ya, benar sekali, 4. Kemudian berapa nilai dari bilangan kuantum azimutnya? 3. 3. Benar nggak? Benar, Bu. Ya, benar sekali. Nilainya itu adalah 3. Kemudian kalau L-nya itu 3, berarti berapa nilai dari bilangan kuantumnya ini? Min 3. Ya, benar sekali, dimulai dari nilai min 3. Dulu. Panjangan ya. Dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, plus 1, plus 2, dan plus 3. Berarti, nah belum selesai nih. Ini ada elektronnya, masukin dulu. Ini kan ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di mana? Plus 2. Iya, benar, di orbital plus 2. Plus 2. Nah, berapa spinnya? Plus 1/2. Plus 1/2. Yakin? Yakin plus 1/2? Iya, Bu. Kenapa? Karena panahnya menghadap ke atas. Benar sekali. Nah, panahnya itu mengarah ke atas, berarti nilainya plus 1/2. Nah, sepertinya kalian sudah mengerti semua ya. Jadi, selanjutnya kita masuk ke diskusi dulu ya. Ibu kasih kalian diskusi dengan teman kelompoknya selama 20 menit.
Mulai dari sekarang ya. Iya, Bu. Waktu diskusinya udah habis ya. Sekarang Ibu mau sekarang kalian kumpulkan tugasnya masing-masing dulu. Tugasnya masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita bahas jawaban dari temannya, itu dari kelompok 1. Nah, dia itu berhenti di pengisian elektron plus 1 di sini berarti kan? Iya, Bu. Tapi arah panahnya itu ke bawah. Coba kita 1, 2, 3. Ini masih ke atas kan? Iya, Bu. Berarti belum berhenti. Tambah lagi 1, 2, 3. Nah, ini arah panahnya ke bawah menunjukkan minus 1/2. Nah, coba kita hitung jumlah elektronnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 elektron. Sedangkan temannya menulis 3p4. Berarti yang tempatnya salah ini adalah di elektronnya. Seharusnya di sini itu ada 6. Jadi jawaban yang benar adalah 3p4 6. Nah, ini jawaban yang benar. Iya, Bu. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, Rohman Nurizati. Iya, Ayo, Bu. silakan. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Bilangan kuantum yang menunjukkan arah perputaran atau rotasi elektron adalah bilangan kuantum spin. Sekian, Bu. Ya, udah. Nah, kita bahas ya. Tadi temannya udah menjawab. Bilangan kuantum yang menunjukkan arah perputaran elektron atau rotasi elektron itu adalah bilangan kuantum spin. Benar nggak? Ya, benar, Bu. Iya, benar sekali. Bilangan kuantum yang menunjukkan arah perputaran elektron atau rotasi elektron itu disebut dengan bilangan kuantum spin. Nah, benar sekali ya. Beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan apresiasi nih kepada kelompok yang kinerjanya baik dan memberikan jawaban yang tepat pada diskusi kita kali ini. Siapa ya? Silahkan maju untuk kelompok 2. Nah, Ibu mau kasih kalian hadiah ya, tolong diterima. Ya, silahkan duduk. Nah, jadi diskusi kita kali ini udah berakhir ya. Iya, Bu. Untuk kelompok yang belum mendapatkan hadiah, kalian jangan patah semangat ya. Iya, Bu. Hadiah ini sebenarnya tujuan Ibu memberikan hadiah ini supaya kalian itu berlomba-lomba untuk supaya rajin belajar, supaya kalian itu aktif dalam kelas. Ya, jadi itu ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan, apa ada di antara kalian yang ingin menyimpulkan sebelum Ibu? Baru saja. Nah, ya dah. Jadi materi kita kali ini kan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini merupakan bilangan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan elektron pada suatu atom. Nah, bilangan kuantum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama bilangan kuantum utama, yang kedua bilangan kuantum azimut, yang ketiga bilangan kuantum magnetik, dan yang keempat itu bilangan kuantum spin. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.